Om Swastiastu. Yeah. Saya dari tahun 79 sudah mulai menggeluti yang namanya wayang khas Kamasan. Kenapa demikian? Karena memang di lingkungan kita sebagian besar teman-teman orang tua itu mengerjakan wayang. Nah, kemudian kami tertarik untuk mempelajari sehingga tahun 79 kita sudah mempunyai suatu produk. Sampai sekarang masih. Karena hal itu kita lestarikan biar ada semacam satu kenangan. Ada bukti yang menyebutkan bahwa kita sudah bisa melakukan pada saat tahun 1979. Kemudian setelah itu kita sempat tinggalkan kegiatan itu, kemudian kita mencoba untuk bagaimana sih rasanya kalau menjadi sebagai karyawan. Kita mencoba melamar di satu bank, itu dulu namanya Bank Perniagaan Umum. Jadi kita sudah diterima di sana, kita geluti tahun 1981 saya dipindahkan ke Makassar. Dulu namanya Ujung Pandang. Di sana kita berkarir 10 tahun. Luar biasa nih 10 tahun di Makassar karena memang ada daya tarik juga. Kita senang untuk bagaimana meninggalkan Bali, kita ingin tahu bahwa di tempat lain bagaimana. Di sana sudah sebagai seorang pemimpin. Tahun 91 balik ke Bali, kemudian kita mencoba untuk melanjutkan pekerjaan di Bali. Akhirnya kita mundur dari bank, kemudian muncul tahun 2004 kita membuat uang kepeng atas ide daripada Bapak Gubernur Bali. Waktu itu Bapak Dewo Madibrata melestarikan uang kepeng. 2004 kita mencoba dan memang berhasil waktu itu dan diresmikan oleh Pak Gubernur. Sampai dengan saat sekarang setelah berumur 10 tahun, ya 2004 sampai 10 tahun, sehingga 2014, 2015 kita mencoba juga untuk bagaimana kok pernah kita tertarik untuk melestarikan wayang Kamasan itu mulai muncul kembali. Mulai muncul kembali ya seperti ini. Ya, kita mencoba untuk terus berkarya. Betul-betul sekarang ada beberapa tamu-tamu ya. Karena sebelum pandemi ini kan Kamasan Bali ini dipaketkan oleh salah satu travel yang besar di Bali. Kita didatangkan tamu-tamu Eropa. Selain mereka melihat uang kepeng, itu juga dia akan tertarik dengan lukisan-lukisan Kamasan sehingga bisa berjalan akhirnya lukisan Kamasan ini. Sampai saat sekarang, begitu pandemi saat sekarang, jadi menurun permintaan, produksi juga menurun. Justru saya sekarang menggiatkan lukisan wayang Kamasan untuk bisa dihaturkan di beberapa pura. Beberapa pura yang ada di Bali dan itu berjalan. Seperti di Penataran, di Paibon, di Merajan, malah juga sampai sudah di Puncak Mangu. Nah, itulah saya bersyukur sehingga keinginan yang dulu itu sekarang muncul kembali. Jadi saya geluti, uang kepeng jalan terus, kemudian keinginan saya untuk melestarikan juga jalan. Dan bersyukurlah saya di sini untuk bisa melengkapi perhiasan-perhiasan atau aksesoris di pura-pura. Untuk memulai proses pembuatan wayang klasik Kamasan, kita harus persiapkan bahan baku dulu. Ya, itu yang pertama kita persiapkan kain belacu Amerika kita istilahkan. Nah, tahap berikutnya itu adalah proses untuk mengkilapkan bahan itu. Setelah dikasih bubur, setelah dijemur, nah kemudian kita kilapkan dengan batu karang.
Nah, ini kita gosok di kain yang kita persiapkan tadi. Nah, setelah ini betul-betul licin, fungsinya ini adalah biar kita gampang untuk bikin sketnya, biar seperti kertas. Nah, di situ kita bisa baru kita bisa mulai sket yang namanya, istilah kita di sini, ngereke. Itu biasanya pada umumnya lukisan orderan itu adalah cerita Ramayana atau Mahabharata, itu yang umum. Proses sketnya itu adalah kita pakai pensil dulu. Nah, guna pensil di sini adalah bagaimana untuk meminimalisasi kesalahan, dan juga kita perlu di sini yang detail adalah bagaimana cara kita membagi area biar itu wayang yang kita sebut di sini adalah wayangnya itu tidak begitu ngumpul. Nanti di sini longgar areanya. Nah, situ kita perlu biar tidak begitu banyak salah. Kita pakai pensil dulu. Nah, setelah kita sudah sip, baru kita akan lakukan finalnya adalah pen, pakai pulpen. Yang kita pakai adalah pulpen yang sudah polanya tidak begitu pekat. Nah, setelah terjadi sketnya ini, maka kita harus betul-betul fokus sesuai dengan apa yang menjadi cerita order yang diminta sama yang akan melakukan pewarnaan. Kalau di sini wayang klasik ini karena pakai cat air, kita lakukan warna muda dulu. Nah, setelah muda baru kita timpa atau dengan warna yang lebih tua, seperti merah umpama, kita lakukan merah muda, kemudian merah tua. Nah, begitu juga biru, hijau, dan lain sebagainya. Untuk proses awal, biasanya kita lakukan adalah kuning, warna kuning dulu. Kita ambil warna kuning, itu kita ambil satu persatu dari wayang yang kita udah bikin. Yang warna kuning itu adalah, kalau di istilah di sini adalah emas-emasan, itu perhiasan daripada wayang itu. Yang mana kuning. Nah, setelah kuning kita lakukan warna badan dari wayang itu. Apakah ada yang kuning warnanya, ada yang wilis, ada yang merah muda, ada yang coklat, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu baru kita warnai hiasan pakaian dengan yang merah, yang mana merah, yang mana hijau, yang mana biru. Nah, setelah semua kita lakukan proses pewarnaan, baru kita akan lakukan finishing. Finishing di sini adalah istilahnya kita di sini sebutannya nyawi. Itu pakai pen yang betul-betul tintanya pekat. Yang tadi pada saat sket itu tidak boleh pekat. Kalau sekarang memang benar-benar harus pekat. Nah, itu juga rambut kita pakai juga pewarna hitam. Dan begitu juga yang lain-lain sesuai dengan karakter ataupun nama daripada wayang itu, karena sudah baku. Untuk selanjutnya kita sudah jelaskan tadi pewarnaan secara umum, dan kita juga punya pewarnaan yang memang spesial untuk barang-barang betul-betul super. Warna kuning untuk hiasan emas atau wayang yang tadi itu kita ganti dengan prade. Nah, di sini memang betul-betul kalau sudah lukisan pakai prade itu memang sudah super ya, sudah benar-benar bagus sekali, dan itu memang kita bikin secara khusus. Memang prosesnya sangat rumit. Dan itu biayanya ya cukup juga, karena itu pakai prade gede. Nah, kita lakukan pertama itu adalah proses lem ya. Jika kita olesi lem dulu, mana yang kita harus prade itu, seperti yang kita sudah lakukan ini. Nah, setelah lemnya itu kita dengan kekeringannya kita sudah bisa atur. Nah, kemudian baru kita akan lakukan proses penempelan prade gede. Kemudian kita tunggu kering dulu. Nah, karena semua agak rumit sekarang kalau kita bicara ke masalah prade, karena dari proses pen atau tinta yang kita pakai untuk nyawi, kalau udah itu proses finishing, itu beda dengan tinta yang kita pakai biasa. Karena prade itu agak licin dia. Nah, makanya kita harus pakai pen khusus, tinta khusus untuk nyawi lukisan yang sudah kita prade itu. Karena itu memang jarang kita lakukan itu karena permintaan khusus, atau memang kita memang mau bikin lukisan yang betul-betul super, baru akan kita lakukan untuk proses sampai prade. Itu adalah tambahan sebenarnya, tapi itu kalau kita bisa sampai ke sana memang lukisan itu sudah super, dan memang itu kita lakukan yang terbaik sebenarnya dalam lukisan.
Ya, untuk belakangan ini jadi ada beberapa pesanan-pesanan akhirnya. Karena beliau-beliau yang berdatangan untuk melihat uang kepeng, melirik ke sebelah, ke tempat ini, sehingga beliau juga tertarik untuk melengkapi daripada rumahnya. Ada dari Renon, ada dari Gianyar, Celuk. Kemudian terakhir ini dari Hotel Santrian. Ya. Hotel Santrian itu untuk melengkapi daripada persiapan plebon beliau. Itu sudah kita selesaikan dengan baik. Memang beliau sempat juga memberikan apresiasi karena meminta untuk kesan daripada lukisan itu adalah antik gitu. Jadi kita mencoba untuk mencampur warna-warna itu sehingga menyerupai lukisan yang baru selesai tapi sudah memperlihatkan bahwa itu sudah kayak barang kuno gitu. Nah itu ya, terakhir kita coba inovasi cara mencampur warna, tidak campuran warna baru ya, sehingga bagaimana menyerupai warna wayang itu sudah kayak puluhan tahun gitu. Sama seperti yang kita perlihatkan ini, sangat beda dengan wayang-wayang yang seperti di sini. Nah ini yang kelihatan baru dia. Nah, kemudian kita coba mencampur warna itu bagaimana agar lukisan yang baru selesai ini sepertinya sudah puluhan tahun gitu. Nah, seperti ini dia. Itu sangat jauh bedanya gitu. Jadi di sanalah inovasi kita, bagaimana kita mencoba membuat suatu hal yang beda gitu. Jadi pakemnya tetap kita wayang klasik Kamasan, tapi cara mencampur warna itu yang kita coba pelajari agar mirip dengan warna-warna sudah mempunyai umur yang cukup lama. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, terutama generasi muda kita. Kenapa? Karena generasi yang sudah berjalan itu ada beberapa yang sudah tiada, ya, seperti para maestro kita. Nah, kita sekarang tertantang untuk bagaimana bisa melestarikan kembali, bila perlu lebih baik daripada apa yang sudah kita terima. Nah, saya menghimbau kepada generasi muda kita untuk terpanggil bagaimana kita khususnya dari Desa Kamasan, untuk bisa melestarikan sehingga tidak punah. Kenapa? Karena apa yang diberikan oleh leluhur kita, oleh pendahulu kita itu sangat luar biasa dan sudah terkenal di mancanegara. Inilah satu-satunya lukisan klasik Kamasan, satu-satunya di dunia. Karena apa? Karena pakemnya khusus gitu, jadi bukan seperti lukisan-lukisan biasa gitu. Marilah kita lestarikan budaya kita. Tanpa budaya, Bali ini tidak akan kedatangan tamu-tamu mancanegara. Demikian Bapak Ibu, terima kasih.